Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita masuk membahas tentang sebaran normal, itu atau disebut juga dengan distri normal dari suatu data. Jadi jika kita mempunyai data agar bisa melakukan analisis statistika inferensial, biasanya data harus memiliki distribusi normal atau sebaran normal, di mana nanti datanya itu mempunyai karakteristik berbentuk kurva. Jika kita gambarkan nanti berbentuk kurva genta atau kurva berbentuk lonceng. Jadi untuk data berdistribusi normal, jika kita gambarkan peluangnya, ya peluang dari data itu gambarnya membentuk seperti genta atau lonceng ini, di mana nanti luas dari kurva ini adalah 1. Kemudian tinggi memperlihatkan adalah varian dari data, kemudian data pada garis mendatar itu adalah rata-ratanya. Jadi untuk perhatikan dari grafik ini grafik normal namanya. Jadi luasnya ini nanti 1. Jadi luas kurva ini adalah 1, maka setengahnya nanti luasnya setengah masing-masingnya. Kemudian kurva ini simetris, ya. Kemudian berbentuk asimptotis. Kemudian nanti rata-ratanya itu letaknya nanti di tengah-tengah ini, ya. Rata-ratanya letaknya di tengah-tengah, titik di tengah-tengah dari kurva. Jadi misalnya kalau tengah-tengahnya nanti di -1 berarti rata-ratanya -1. Kalau rata-ratanya sama dengan 0 berarti kalau nilai di tengahnya garis ini letaknya nanti di tengahnya adalah nilai 0 seperti ini, adalah maka rata-ratanya 0. Jadi kurva normal ini kalau kita perhatikan nanti rata-rata itu akan sama dengan median, nilainya akan sama dengan modusnya. Bila suatu variabel acak normal, ya, maka nanti rata-ratanya kita simbolkan dengan mu. Kemudian ragam atau variansnya kita lambangkan dengan sigma kuadrat. Maka persamaan kurva normalnya nanti bahwa nanti jika dia mempunyai fungsi berdistribusi normal, maka kita bisa menentukan fungsi peluangnya, ya. Fungsi peluang dari data tersebut mempunyai rumus seperti ini. Itu 1/(-2)V sigma akar 2V sigma, ya, dikali eksponen pangkat min setengah kali X kurang mu dibagi sigma, kemudian kita kuadratkan. Mana nanti X-nya adalah bilangan real, itu terletak dari min tak hingga sampai tak hingga. Mana nanti kalau V ini adalah 3,1415 atau 22/7, kemudian eksponensialnya adalah 2,71828 dan seterusnya. Jadi jenis-jenis sebaran normal, jadi ada data ini nantinya apakah dia nanti berbentuk mesokortik, platikortik, dan leptokortik. Ini bergantung dari apakah variannya, ya, sigma ini kecil atau besar. Semakin kecil varian atau sigmanya nanti, sigma kuadratnya atau simpangan baku nanti. Jadi kalau sigma
lebih kecil, maka nanti datanya akan melebar, ya, semakin lebar, ya, semakin melebar gambarnya. Kalau dia sigmanya semakin besar, maka dia akan lebih tinggi nanti gambarnya. Jadi ini menunjukkan bahwa perbedaan dari sigma suatu data. Jadi semakin tinggi sigma, maka kurva semakin mendatar. Kemudian kalau rata-ratanya atau mu semakin besar, maka posisinya nanti akan semakin ke kanan, ya, letaknya pada garis lurus. Jadi kalau ini tinggi, ini kan menunjukkan varian. Kalau variannya berarti sama ini, tetapi posisinya nanti rata-ratanya apakah nanti letaknya di bagian negatif atau nol atau mungkin nanti positif. Itu tergantung berapa nilai rata-rata atau mu dari data tersebut. Nah, ini contoh kurva normal. Ini jika rata-ratanya adalah 85 dan simpangan bakunya 68. Ini rata-ratanya 850 dan sigmanya ini 53. Jadi kalau kita perhatikan, ya, ini posisinya, ini 85 sebelah kiri, nanti berarti lebih tinggi nanti letaknya kurvanya nanti sebelah kanan untuk rata-ratanya. Kemudian ini variannya semakin besar, ya, itu datanya kurvanya semakin melebar. Kemudian kalau variannya semakin kecil, maka nanti data akan menyempit, ya, kurvanya akan menyempit, akan menjadi tinggi nantinya. Dari data kita bisa menentukan probability atau peluang berapa suatu nilai dengan menggunakan tabel normal nantinya, dan bisa lebih jelasnya menggambarkannya dengan grafik normal ini. Berarti nanti ini luas grafik ini nanti nilainya adalah 1, ya, nilainya 1. Jika kita ditanya nanti peluang X di mana letaknya antara A kecil sama dengan B, ya, maka kita bisa menentukan nilai peluang itu dengan integral dari A sampai B dikali fx dx, di mana fx ini adalah fungsi peluang dari distribusi normal, ya, yang tadi telah kita jelaskan bahwa fungsi peluangnya adalah ini fungsinya, ini fungsi peluang untuk distribusi normal. Namun kita tidak bisa menggunakan cara cepat itu menggunakan tabel, itu kita sebut dengan tabel Z atau tabel normal. Jadi nanti kita mentransformasi nilai satu nilai yang ditentukan X misalnya menjadi satu tabel Z. Nanti dari tabel kita bisa menentukan berapa peluang X, ya, setelah kita transformasikan X kepada Z. Jadi kalau misalnya datanya seperti ini awalnya, ya, kita ditanya peluang nanti X1 antara X1 sampai X2, itu di mana X ini X1 dan X2 letaknya seperti ini. Kalau kita lihat gambar, ini mu, ini X1, ini X2, ya. Maka kita transformasi X ini ke Z jadi seperti ini. Jadi rata-ratanya jadi 0. Ya. Rata-rata jadi 0.
maka nanti akan berubah jadi nilai Z ya. X ini akan berubah menjadi Z. Di mana rumusan perubahan transformasi X menjadi Z adalah Z akan sama dengan X dikurang mu dibagi sigma. X adalah data yang diharapkan atau yang ditanya. Kina mu adalah rata-ratanya, kemudian sigma adalah standar deviasi atau simpangan baku dari data. Maka nanti kita bisa menentukan peluang suatu nilai menggunakan tabel Z dengan transformasi nilai X menjadi nilai Z. Nah, ini perubahannya. Jika Z lebih besar dari 0, maka X-nya akan besar dari mu. Kemudian jika Z lebih kecil dari 0, maka X akan kecil dari mu. Ya, di mana mu tadi adalah rata-rata. Kemudian dia akan mempunyai nilai simetris, ya, bahwa nilainya, peluang itu nilainya akan sama. Kita perhatikan peluang nilainya antara 0 sampai 1. Jadi peluang 0 kecil sama Z kecil sama B itu akan sama dengan peluang min B kecil sama Z kecil sama 0. Berarti ini nilainya akan sama ya, simetris. Kemudian peluang mu kecil sama X1 berarti ini menunjukkan bahwa X1 lebih besar dari mu ya. Maka kita bisa merubahnya menjadi seperti ini ya. Sehingga peluang mu kecil sama X kecil X1 akan kita rubah menjadi peluang 0 kecil sama Z kecil sama B. Nah, inilah tabel sebaran normal standar atau tabel Z nantinya, atau tabel normal baku. Jadi dari sini kita bisa menentukan peluang suatu data yang berdistribusi normal dengan mentransformasi nilai yang ditanya atau diharapkan itu dengan transformasi Z. Nanti nilai Z bisa kita lihat dari sini. Ini cara melihatnya, kita pelajari. Misalnya kita setelah transformasi ya, misalnya ditanya peluang awalnya tadi X, kita rubah jadi Z ya. Pertanyaannya sekarang tentukan peluang Z lebih kecil dari 0,57. Bagaimana cara kita melihat tabelnya? Kita perhatikan dua nilai ya. Dua nilai ini yaitu 0,5 ya. Jadi satu angka sebelum koma dan sesudah angka sebelum koma itu 0,5. Jadi kalau ditanyakan peluang Z kecil dari 0,5, maka kita lihat pada kolom ini ya. Pada kolom pertama nih. Jadi kalau di tabel di sini ya, di sininya. Nah, itu nilai 0,5 ya. Kita lihat angka 0,5. Nah, kalau di tabel ini 0,5 ini mana di sini ya. Setelah itu kita perhatikan dua angka setelah koma, yaitu nilainya 0,07. Maka langkah selanjutnya kita lihat pada baris pertama yang nilainya 0,07. Ini ya. 0,07. Maka kalau kita tarik nilai pada baris 0,5 dan pada kolom 0,07, maka kita peroleh nilai angka 0,7157. Nah, inilah peluang dari Z kecil dari 0,57 adalah 0,7157. Nah, inilah cara melihat peluang Z ya pada tabel normal baku atau tabel Z. Angka kedua, misalnya
tentukan, jadi untuk tabel ini adalah tabel peluang ketika Z lebih tandanya kecil ya. Tandanya kecil. Di tabel Z ini untuk tanda peluang Z lebih kecil. Atau contoh kedua, misalnya tentukan peluang Z lebih kecil dari min 3,42. Min 3,42. Berarti kita lihat pada kolom pertama nilainya min 3,4, ini barisnya ya. Kemudian 0,02. Nih. 0,02. Berarti peluangnya adalah 0,003. Itu peluang ketika Z lebih kecil dari min 3,2. Min 3,42 salah ya, min 3,42. Sekarang nah ini tentukan peluang Z ketika nilainya min 2,98. Berarti kita lihat angka min 2,9 ini. Kemudian 2 belakang koma adalah 0,08. Kita lihat pada baris pertama 0,08, kita tarik garis pada baris min 2,9 dan kolom 0,08 kita peroleh peluang yaitu 0,0014. Inilah peluang ketika Z lebih kecil dari min 2,98. Ini cara menentukan ketika Z lebih kecil, tandanya lebih kecil. Jadi bisa menggunakan tabel. Nah, sekarang kalau kita lihat dari ini ya, tabel ini, kita proyeksi ke gambar kurva ya. Maka nanti kalau kita lihat misalnya Z letaknya seperti ini ya. Bahwa peluang ini, gambar ini luasnya adalah peluang Z lebih kecil ditambah peluang Z lebih besar dari Z, itu hasilnya akan sama dengan 1. Kemudian kalau ditanya adalah peluang Z lebih besar, ya, kalau peluang Z-nya lebih besar, maka kita bisa merubahnya menjadi mencarinya dengan 1 dikurang peluang Z lebih kecil dari Z kecil. Jadi kita bisa menggunakan tabel Z tadi, karena tabel itu kan menunjukkan peluang Z-nya lebih kecil. Tetapi kita bisa menentukan peluang Z lebih besar dengan tabel Z yang tadi, yaitu dengan rumusan yaitu 1 dikurang peluang Z lebih kecil dari Z ini. Contohnya tadi, kalau yang ini kita tentukan peluang Z lebih kecil dari min 2,98. Bagaimana kalau peluang Z lebih besar dari min 2,98? Ya. Kalau lebih besar, berarti rumusnya tinggal kita rubah yaitu 1 dikurang peluang Z lebih kecil, yaitu peluang Z lebih kecil dari min 298. Ya. Kenapa? Ini coba perhatikan gambar, ya, gambar ini. Bahwa nanti kalau dari nilai tabel itu gambar yang tidak diarsir, yaitu nilai tabel itu peluangnya adalah nilai yang tidak diarsir, itu peluang Z kecil dari Z. Maka peluang Z lebih besar yaitu kalau ini daerahnya. Maka kita tahu bahwa luas ini adalah 1. Maka peluang ini luasnya akan sama dengan 1 dikurang ini. Ya. Jadi 1 dikurang 0,0014. Sehingga peluang Z lebih besar dari min 2,98 adalah 0,9986. Ini jika yang ditanya adalah peluang Z lebih besar. Nah, sekarang bagaimana Anda menentukan peluang Z di antara 2, yaitu Z1 dan Z2. Ya.
Jadi kalau ditanya adalah di antara, berarti kita bisa menggunakan rumusan peluang Z di antara Z1 dan Z2, maka kita bisa mencarinya dengan peluang Z kecil dari Z2 dikurang peluang Z lebih kecil dari Z1. Contohnya, untuk peluang Z di antara min 2,75 dan 123. Ya. Berarti adik-adik cari dulu peluang dari Z kecil dari 1,23 nanti dikurangi dengan peluang Z lebih kecil dari min 2,75. Coba diperhatikan di tabel bahwa nanti peluang Z lebih kecil dari 1,23 adalah 0,8907. Kemudian nanti peluang Z lebih kecil dari min 2,75 adalah 0,0030. Maka nanti ini kita kurangi, maka hasilnya adalah 0,877. Kemudian yang perlu adik-adik perhatikan bahwa nilai peluang ini nanti harus lebih besar sama dari 0 ya, dan kecil sama dengan 1. Jadi nggak ada kalau nilainya nanti minus. Yang boleh minus itu nilai Z-nya. Z-nya yang boleh minus ya. Nih, kayak ini min 2,75. Tetapi kalau peluang itu nilainya antara 0 sampai 1. Nah, ini kita kaitkan dengan Z ini dengan X ya, misalnya X ini adalah suatu data, misalnya data kita adalah suatu data dengan distribusi nomor atau sebaran normal dengan rata-ratanya 50 dan simpangan bakunya 10. Hitung peluang B ya, mana B ini adalah A, peluang X lebih kecil dari 45. Yang nomor B adalah peluang X lebih besar dari 62. Yang C adalah peluang X antara 45 sampai 62. Nah, kita ditanya ini X bukan Z ya. Kemudian kita diketahui mu, kemudian diketahui simpangan bakunya. Maka kita gunakan transformasi tadi dengan rumusan Z dikurang sama dengan X kurang mu dibagi sigma. Ya. Berarti kita rubah dulu X menjadi Z. Ya. Untuk A, ini tandanya tanda kecil ya. Berarti kita langsung aja lihat di tabel Z itu ya berapa nilai Z-nya yang kita peroleh. Kita hitung dulu 45 dikurang ya nilai ini 45 dikurang 50 dibagi 10 ya. Hasilnya min 0,5. Sekarang lihat tabel Z yang nilainya adalah 0,5. Belakang komanya nggak ada, di belakang 5 nggak ada lagi nilai, berarti 00. Maka nanti adik-adik ya lihat pada tabel Z-nya ya. Tabel Z-nya yang nilainya ini min 0,5, kemudian kolomnya adalah 00. Maka hasilnya adalah 0,3085 ya. Atau 49. Ini 0,3085. Sehingga peluang X kecil dari 45 akan sama dengan peluang Z lebih kecil dari 0,5. Itu hasilnya adalah 0,3085. Kemudian untuk yang B sekarang adalah tandanya besar. Kalau tanda besar tadi adalah rumusnya adalah 1 dikurang peluang Z lebih kecil. Maka kita cari dulu peluang Z lebih kecil dari 62. Ya. Berarti kita lihat tentukan dulu Z-nya berapa. 62 dikurang 50 bagi 10 yaitu 1,2 ya. 1,2.
Jadi berarti kita cari dulu peluang Z lebih kecil dari 1,2. Kita lihat di tabel Z itu 1,2 ya. Di sini 1,2. Berarti setelah angka 2 nggak ada lagi nilai angka, maka kita ambil kolom yang 0,00, maka 1,200. Jadi 0,34 0,8849 ya. Setelah dapat Z kecil dari 1,20,8849, maka kita bisa menentukan peluang X lebih besar dari 62 atau peluang Z lebih besar dari 1,2 ya. Sehingga rumusnya kita rubah menjadi 1 dikurang peluang Z kecil dari 1,2. Itu 1 dikurangi 0,8849, hasilnya adalah 0,1151. Nah, inilah peluang ketika data X-nya lebih besar dari 62. Ini ditanya adalah peluangnya. Kemudian yang C, jadi antara ya, sekarang X-nya antara 45 sampai 62, berarti langkah pertama adalah kita tentukan peluang Z lebih kecil dari 45, Z lebih kecil, dan T untuk X-nya lebih kecil dari 62. Ya. Z1 misalnya kita misalkan untuk X1-nya 45, X2-nya 62, maka Z1-nya adalah min 0,5 dan Z2-nya adalah 1,2. Maka peluang X antara 45 sampai 62 akan sama dengan peluang Z antara min 0,5 sampai 1,2. Maka nanti rumusnya adalah peluang Z lebih kecil dari 1,2 dikurangi peluang Z lebih kecil dari min 0,5. Datanya kita peroleh, hasilnya nanti peluangnya adalah 0,576. Nah, inilah bagaimana menentukan ya peluang dari suatu data yang berdistribusi normal atau bersebaran normal dengan menggunakan tabel normal baku atau tabel Z, di mana nanti nilai X-nya kita rubah atau transformasi menjadi nilai Z. Menggunakan rumus transformasi Z, di mana Z akan sama dengan X dikurang mu dibagi dengan simpangan bakunya. Nah, ini adalah latihan untuk berapa nilai X-nya nanti jika dia datanya berdistribusi normal dengan rata-rata mu atau nilai tengahnya 6,8 dan ragam atau ini ragam artinya varian ya. Hati-hati, ini ditanya bukan simpangan baku. Kalau ragam berarti sigma kuadrat yaitu 0,64. Tentukan peluang X lebih kecil dari 2,5. Kemudian X lebih besar dari 6,3 dan peluang X antara 5,2 sampai 6,4. Silakan kerjakan mandiri, nanti kita bahas sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.